warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah viral ditemukan 19 calon TKI atau TKW di sebuah apartemen yang akan diberangkatkan secara ilegal. Mereka dipungut biaya 25 juta per orang. Ternyata begini fakta sebenarnya. Berita yang kedua adalah kasihan TKW ini bekerja selama 25 tahun di luar negeri. Berharap pulang ingin istirahat tapi malah pil pahit yang ia terima. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Viral ditemukan 19 calon TKI atau TKW di sebuah apartemen yang akan diberangkatkan secara ilegal. Mereka dipungut biaya 25 juta per orang. Ternyata begini fakta sebenarnya. BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merazia sebuah apartemen di Bogor, Jawa Barat atau Jabar. Dalam razia, petugas mendapati 19 calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang rencananya akan diberangkatkan ke Thailand secara tidak resmi. 19 calon TKI ini akan dijanjikan untuk bekerja di bidang perhotelan dengan gaji 10 hingga 20 juta per bulannya. Mereka juga wajib membayar uang sebesar 25 juta kepada perusahaan dan dijanjikan akan diterbangkan dalam waktu 2 minggu. Jelas Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam keterangan tertulis pada Sabtu 18 bulan 7 2020. Beni menyatakan penggerebekan dilakukan pihaknya pada Jumat tanggal 17 bulan 7 malam. Beni mengatakan penggerebekan itu berawal dari laporan masyarakat kepada BP2MI. Berdasarkan laporan tersebut, Beni langsung menggelar rapat persiapan penggerebekan. Targetnya adalah apartemen Bogor Icon Gedung Alpin Bukit Cimanggu. Beni menjelaskan setelah dicek ternyata laporan itu benar adanya. Di lokasi petugas mendapati 3 wanita dan 16 pria calon TKI ilegal. Di kamar pertama yang digerebek adalah kamar nomor 18 lantai 12. Didapati 2 calon PMI ilegal, petugas selalu melakukan pendalaman dan mendapati 17 orang di 3 kamar lainnya. Salah satu kamar dihuni oleh 3 orang perempuan. Belasan calon TKI ilegal itu rencananya akan ditempatkan oleh 2 perusahaan yang berbeda. Beni memastikan kedua perusahaan itu tak terdaftar resmi, yaitu PT Duta Buana Bahari dan PT Nadis Citra Mandiri. Para calon TKI bukan kita laporkan, tapi dimintai keterangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, belasan CPMI ini akan dipulangkan ke daerah asal yang di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Para calon PMI ini adalah korban yang harus dilindungi hak-haknya. Saya sudah mengatakan bahwa mereka adalah warga negara VVIP. BP2MI akan melindungi mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki, tegas Beni. BP2MI melakukan inspeksi mendadak ke beberapa tempat penampungan calon PMI non-prosedural. Dari inspeksi tersebut ditemukan 2 orang CPMI non-prosedural yang akan dikirim ke negara Malaysia dan Singapura, serta 19 orang CPPMI yang akan diberangkatkan ke Thailand. Kepala BP2MI, Beni Ramdhani akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak atau oknum yang terlibat dalam pemberangkatan CPMI ini. Beni mengatakan BP2MI telah bekerja sama dengan Barreskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut. Ini adalah bukti aksi nyata BP2MI melawan sindikasi pengiriman PMI non-prosedural, sekaligus membuktikan negara hadir dan hukum harus bekerja. Menurut informasi bahwa mereka itu tidak tahu menahu bahwa pemberangkatan itu adalah ilegal. Jadi mereka itu berpikirnya adalah resmi. Jadi ada surat-surat yang harus dilengkapi dan pokoknya mereka taunya resmi seperti itu guys. Dan ternyata ada beberapa juga yang bilang katanya mereka itu nanti setelah di negara penempatan mereka adalah TKI atau TKW resmi yang akan digaji.
sebesar 10 sampai 20 juta, sehingga mereka itu sangat tergiur. Apalagi ini prosesnya sangat mudah dan cepat guys, yaitu hanya 2 minggu saja mereka bisa langsung berangkat ke negara tujuan. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang sekiranya ingin berangkat ke luar negeri atau ingin bekerja ke luar negeri. Untuk sementara itu masih ditutup ya guys. Jadi jangan percaya dengan PT atau sponsor yang mengatakan bahwa job ready atau mungkin sudah ada pemberangkatan, sudah ada proses. Itu hoax, itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi sampai sekarang itu pemberangkatan ke luar negeri masih ditutup dan kita belum tahu sampai batas waktunya seperti itu. Jadi jangan mudah percaya guys, karena memang sekarang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena memang situasinya lagi seperti ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ingin pergi ke luar negeri karena memang sudah lama sekali ditutup, yaitu hampir setengah tahun guys ya. Nah, itu deh guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kasihan TKW ini kerja selama 25 tahun di luar negeri. Berharap pulang ingin istirahat tapi malah pil pahit yang ia terima. Bekerja di luar negeri pasti semua orang berharap di masa pensiun bisa hidup layak dan serba berkecukupan. Tapi tidak semua orang bisa mewujudkannya. Seperti yang dialami oleh TKW di bawah ini. 25 tahun berjuang kini masih harus hidup sengsara di usia tuanya. Begini kisahnya sebagaimana diceritakan oleh akun kedai kita Puki Kita. Istri kerja di luar negeri kurang lebih 25 tahun, tapi tidak ada hasil. Setiap gajian selalu dikirimkan ke rumah semuanya dengan harapan yang di rumah berkecukupan, ingin apapun bisa keturutan. Faktanya suami suka judi, main perempuan, anak-anaknya nggak diurus, bersikap masa bodoh kepada anak hingga anak tak terawat, namun istrinya tidak tahu. Beli motor kalau bisa dihitung mungkin sudah belasan motor. Beli ditukarkan akhirnya nggak punya dan beli lagi. Ini terus berlanjut sampai habis belasan motor. Padahal semua sudah dihabiskan tak tersisa oleh suaminya. Jangankan kendaraan, tanah juga sudah ludes entah kemana. Sekarang istri sudah di rumah pensiun jadi TKW. Karena beliau ingin bermasa tua di rumah dengan anak cucunya. Karena beliau ingin saat susah dan senang berkumpul sama anak cucunya. Harapan besar saat beliau di rumah si suami berubah dan mau bekerja memberikan nafkah. Tapi nyatanya zonk dan tidak pernah mau bekerja. Suami tak bekerja, tak memberikan uang sepeser pun, malah uang tabungan si istri dihabiskan. Istri percayakan ATM kepada suaminya hingga suami bebas mengambil uang tanpa sepengetahuannya. Sekarang istri bekerja di salah satu pabrik dan gajinya 1 minggu nggak sampai 200.000. Bekerja lagi, rekoso lagi karena di rumah harus ngopeni orang tua, butuh makan tiap hari. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya guys, harus be smart ya. Kalau kita bekerja ke luar negeri jangan sepenuhnya kita percayakan kepada suami, apalagi tentang uang ya. Jadi kita harus pintar ya gitu. Jadi kita harus be smart, jangan sepenuhnya semua itu dikirim ke suami. Kita juga harus punya pegangan atau menyimpan sendiri. Jadi untuk jaga-jaga apabila suatu saat nanti uang sudah habis atau uang yang dikirim ke suami sudah habis, kita masih ada pegangan, masih ada simpanan seperti itu guys. Ya, di sini juga saya garis bawahi ya guys, tidak semua suami itu seperti itu. Ini hanya segelintir saja ya. Jadi suami-suami yang berkelakuan seperti itu. Tapi kita juga harus jaga-jaga ya agar tidak bernasib sama seperti Mbak ini ya. Kasihan karena bekerja 25 tahun itu nggak sebentar guys. 25 tahun kita ngempet segalanya. Bahkan kita di luar negeri itu kadang pengen makan enak, mikir orang di rumah, pengen beli ini, mikir keluarga di rumah seperti itu. Tapi yang di rumah kadang tidak tahu bagaimana perjuangan kita di sini. Bahkan kita dibentak, kita tetap diam, kita dimarahin, kita sakit pun kadang mereka tidak tahu gitu kan. Perjuangan kita itu di sini berat
negara, tapi kadang mereka yang di rumah itu tidak tahu gitu. Mereka hanya tahu uangnya saja, mereka hanya berharap kirimannya saja seperti itu. Nah, kita sih berharap tidak ada terjadi seperti ini lagi ya. Jadi kita sendirilah yang harus be smart, kita sendirilah yang harus pintar gitu untuk mengelola keuangan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita ada uang, kita gunakan untuk usaha atau kita belikan sawah atau tanah gitu, agar bisa nanti kalau kita pulang kita bisa menjualnya dengan harga berkali-kali lipat, guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang kedua, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.